Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan materi kita. Kali ini kita bakal bedah topik yang benar-benar bikin merinding sekaligus penasaran. Bayangkan ada sebuah peta tersembunyi, dunia supranatural di Indonesia yang letaknya itu berdampingan persis dengan realitas kita sehari-hari. Siap-siap ya, karena kita bakal menjelajahi sisi lain dari Nusantara yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Coba pikirin deh, gimana jadinya kalau peta Indonesia yang biasa kita pakai sehari-hari itu ternyata melewatkan kota-kota yang justru paling maju peradabannya. Nah, sebagai pemandu kalian hari ini, saya bakal ngajak kalian menavigasi perdebatan seru antara cerita rakyat lokal dan realitas geografis. Tenang aja, kita di sini netral kok. Kita cuma bakal membedah apa kata sumber-sumber yang ada dan melihat fenomena ini secara objektif. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Hari ini kita bakal mampir ke Wentira, si Kerajaan Emas, lanjut ke Padang 12 dengan kemewahannya, menelusuri titik tanpa kembali di Makam Kemangi, puncaknya di Metropolis Saranjana yang legendaris, dan terakhir kita bakal bedah fenomena realitas tak kasat mata ini. Ini semua destinasi epik yang pastinya nggak bakal kalian temuin di Google Maps manapun. Bagian pertama, kita mulai dari Wentira, Kerajaan Emas di Sulawesi Tengah. Tepat di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Mautong, ada sebuah perkebunan kopi yang kalau dilihat sekilas ya biasa aja. Tapi tunggu dulu, konon disitulah letak Wentira. Kalau kalian ke sana, kalian bakal nemuin satu penanda fisik berupa tugu berwarna kuning menyala. Nah, menurut klaim masyarakat setempat, tugu ini tuh bukan sekedar pajangan, melainkan gerbang masuk. Lewat dari gerbang kuning ini, kabarnya tersembunyi kerajaan bangsa Jin yang super makmur. Bayangin aja, istananya disebut-sebut full terbuat dari emas asli dengan harta karun yang nggak ada habisnya. Dan ada satu angka yang sangat krusial di sini, yaitu angka 7. Konon, kerajaan ini dipimpin oleh seorang Raja Jin yang punya tepat 7 panglima perang. Yang bikin merinding, masing-masing panglima ini punya bala tentara yang saking besarnya, katanya sanggup menutupi seluruh lautan Indonesia. Skalanya benar-benar luar biasa kan? Nah, yang bikin materi ini makin menarik adalah detail soal wujud fisik mereka. Warga Wentira ini katanya kelihatan persis kayak manusia biasa pada umumnya, hidup modern dan sangat makmur. Tapi ada satu ciri khas yang membedakan. Mereka sama sekali nggak punya lekukan di bawah hidung atau di atas bibir. Coba deh kalian raba bagian atas bibir kalian sendiri. Nah, mereka sama sekali nggak punya bagian itu. Lanjut ke bagian 2, Padang 12, pusat kemewahan yang super maju di Kalimantan Barat. Kita geser sedikit ke Kabupaten Ketapang. Di sini kita bakal membedah Padang 12, sebuah tempat yang punya kontras visual luar biasa tajam. Angka 12 di sini merujuk pada realitas fisiknya ya, karena wilayah ini luasnya membentang tepat 12 km persegi. Lokasinya ada di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Kalau kita lihat pakai mata telanjang, ini cuma lahan kosong yang isinya pohon pinus sama padang ilalang yang lumayan tinggi. Sepi, sunyi, nggak ada apa-apa. Tapi, di balik pemandangan lahan kosong itu, masyarakat sekitar sangat yakin kalau di sana tinggal peradaban Jin Muslim yang udah menetap selama ribuan tahun. Dan yang bikin melongo, mereka ini peradabannya dikabarkan jauh lebih maju dari manusia saat ini. Kendaraan mereka luar biasa modern. Kabarnya, punya pesawat jet pribadi atau kapal pesiar mewah itu hal yang sangat lumrah dan biasa aja buat penduduk Padang 12. Bener-bener level sultan. Jadi, poin krusial dari cerita Padang 12 ini adalah adanya sebuah aturan yang sangat ketat, semacam aturan penghapusan ingatan. Kalau ada manusia yang kebetulan mampir ke Padang 12, bisa kembali ke dunia nyata, lalu dia iseng cerita ke orang lain, secara misterius keesokan harinya dia bakal lupa total soal kota itu. Benar-benar terhapus bersih dari ingatan. Mekanisme perlindungan rahasia yang luar biasa keren ya. Kita masuk ke bagian 3, Makam Kemangi, sebuah titik tanpa jalan kembali di Kendal, Jawa Tengah. Nah, arah ulasan kita sekarang agak sedikit lebih gelap dan historis nih. Kita menuju ke sebuah pemakaman di Desa Jungsemi. Tempat ini punya sejarah yang memukau. Dulunya, lokasi ini adalah tempat musyawarah nyata para tokoh kerajaan Mataram waktu mereka lagi nyusun strategi buat nyerang Batavia. Tapi anehnya, seiring berjalannya waktu, peninggalan situs militer bersejarah ini justru berubah wujud di mata masyarakat menjadi sebuah kota gaib yang sangat ditakuti. Dan kisah ini tuh benar-benar mengilustrasikan betapa berbahayanya dunia yang gak kasat mata. Ada satu cerita lokal tentang sepasang suami istri yang nekat pengen ngebuktiin keberadaan kota gaib ini. Pertama, mereka sengaja nyari kota itu. Kedua, pas di tengah desa, mereka diarahkan ke makam Kemangi oleh 3 sosok anak kecil yang misterius banget. Dan ketiga, mereka lanjut jalan mengikuti petunjuk itu dan lenyap. Sampai detik ini, mereka nggak pernah kembali. Bagian keempat, ini dia yang paling ditunggu, Saranjana,
metropolis yang hilang di Kalimantan Selatan. Sekarang kita sampai di puncak tur geografis kita, Saranjana. Kalian pasti udah sering dengar nama ini viral di mana-mana. Konon lokasinya ada di desa Oka-Oka Pulau Laut. Ini bukan sekedar desa gaib biasa ya, tapi sebuah metropolis yang luar biasa megah. Dihuni oleh puluhan ribu bangsa jin yang dikenal sebagai orang Halimun. Selain peradabannya yang super canggih, penduduk Saranjana ini sangat terkenal karena wajah-wajah mereka yang sangat rupawan. Dan walaupun gak pernah ada di peta modern kita, bagi warga sekitar, eksistensi kota ini terasa benar-benar nyata. Tapi, awas, ada aturan main dengan resiko yang sangat tinggi kalau berurusan dengan Saranjana. Pertama, ada hukum dilatasi waktu. Bayangin aja, 1 hari kalian di dunia nyata itu setara dengan 7 hari di dalam dimensi mereka. Kedua, dan ini yang paling fatal, adalah larangan mutlak untuk mengonsumsi makanan di sana. Sekalinya kalian mencicipi makanan dari dunia mereka, itu sama aja kalian menandatangani kontrak untuk tinggal di sana selamanya. Nggak akan ada jalan pulang. Mari kita amati gimana sejarah membangun narasi ini, karena ini luar biasa menarik. Percaya atau enggak, nama Saranjana faktanya memang pernah tercatat di beberapa peta zaman kolonial Belanda. Terus pertanyaannya, gimana bisa hilang? Menurut kisah lokal, dulu ada seorang sesepuh yang secara ajaib menyembunyikan kota ini dari pandangan sebelum beliau berangkat naik haji demi menunuri kota tersebut dari intayan Belanda. Tapi tragisnya, sang sesepuh meninggal dunia di Mekah. Alhasil, kota itu otomatis terkunci dari pandangan manusia dan nggak pernah bisa dilihat lagi sampai hari ini. Bagian kelima, penutup kita. Realitas tak kasat mata. Untuk menutup sesi ulasan kita, mari kita coba mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih cerita-cerita tentang tempat yang wujudnya aja nggak kelihatan ini bisa punya daya pikat yang begitu kuat dalam imajinasi masyarakat Indonesia? Nah, kutipan ini merangkumnya dengan sempurna. Terlepas dari ini cuma sekedar mitos atau emang beneran ada realitas lain, perdebatan itu nggak pernah usai. Tapi satu hal yang pasti, lokasi-lokasi gaib ini udah secara permanen terpatri menjadi bagian dari identitas budaya dan obrolan kita sehari-hari. Jadi, apa inti pelajaran dari materi kita hari ini? Kenapa peta-peta rahasia ini bisa terus bertahan melintasi generasi? Pertama, secara nggak sadar mereka melestarikan sejarah daerah, seperti cerita musyawarah kerajaan Mataram tadi. Kedua, mereka nggak bikin cerita rakyat kerasa jauh lebih hidup dengan aturan-aturan ketat, kayak larangan makan atau menghapus ingatan. Kesannya seru kan? Dan ketiga, mitos ini selalu punya jangkar di dunia nyata. Entah itu tugu kuning, ladang pinus, atau makam. Hal-hal fisik inilah yang selalu mengikat misteri tersebut kuat-kuat ke dalam realitas kita. Dan sebagai penutup, ulasan ini rasanya bakal bikin kita semua jadi lebih peka sama sekeliling kita. Setelah dengar semua kisah luar biasa ini, coba deh nanti pas kalian lagi jalan-jalan dan melihat ruang-ruang yang sepertinya kosong melompong, tanyakan pada diri kalian sendiri. Kira-kira misteri atau peradaban apa lagi ya yang diam-diam lagi bersembunyi tepat di luar batas pandangan kita? Bikin penasaran kan? Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi kita kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran seru berikutnya.